Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Saya harap teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberkahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Teman-teman, hari ini tadi aku dapat kabar ya, Pak Boy sebagai sosok pendiri BNR, mungkin tidak semua kicau mania tahu, tapi kalau teman-teman itu main burungnya sejak tahun 2008, saya rasa sudah mengenal sosok Bang Boy ya, dimana Bang Boy ini pendiri BNR, event organizer yang merubah warna perburungan gitu ya. Ya intinya ada kebaikan lah dalam dunia perburungan itu sendiri. Saya pribadi channel Umpama Kicau dan mewakili rakyat Murai Batu turut berduka cita sedalam-dalamnya, berdoa semoga Bang Boy amal ibadahnya diterima di sisinya. Amin. Gitu ya. Oke lah teman-teman. Seperti biasanya aja, aku akan menanggapi komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube. Coba aku lihat dulu ya. Tadi aku tuh nemuin komentar yang cukup bagus menurut saya ya. Komentarnya yaitu ini. Dari Cun Bigi Permadi 28. Om Sanda, saran dong. Muraiku umur 15 tahun. Enaknya diternakan atau gimana? Latpres masih kerja, masih dapat nomor. Tapi soal fisik sudah nggak seperti dulu. Makasih Om Sanda. Aku ada video main terakhir minggu lalu kalau Om Sanda mau lihat. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Ini cukup bagus pertanyaannya. Burung yang sudah cukup umur, 15 tahun umurnya. Ya, pertimbangannya ini kan karena kalau ini burung bagus pengennya punya terahnya gitu ya, atau punya keturunannya. Ini burung 15 tahun, performanya mungkin sedikit menurun. Entah itu dari segi powernya, kerjanya gitu ya. Waktu dulu mudanya mungkin kerjanya wah ngotot seperti itu. Mungkin sekarang kurang. Ada yang mungkin yang kerjanya tetap bagus, tapi tenaganya kurang. Gitu ya, macam-macam kok. Dan alhamdulillahnya saya sendiri teman-teman itu ada beberapa pengalaman lah merawat burung yang umurnya sudah tua. Untuk umur yang paling tua yang pernah saya rawat yaitu barakuda. Dimana barakuda ini prediksi saya loh ya, ini lebih dari 20 tahunan lah, hampir 25 tahun burung ini. Waktu saya pulang, berarti kalau kita waktu pandemi corona itu kan sekitar 2001 teman-teman ya. Kalau nggak salah ya, nanti tolong dikoreksi. Itu saya sempat membahas barakuda dan itu sebenarnya kan sambungan di mana sebelum saya balik ke Lampung, waktu itu saya bikin konten bahas tentang barakuda gitu ya. Akhirnya saya pulang ke Lampung, waktu itu ada rencana pindah ke Lampung kan. Waktu itu kan di sini waktu pandemi itu pokoknya tahu sendiri lah ya gimana ada lockdown dan sebagainya. Saya ke Lampung dan saya bahas barakuda. Di beberapa video itu saya membahas tentang burung tua yang masih punya performa lapangan. Burungnya saya gantangkan ya, itu ya bukan hanya soal nominasi gitu ya,
tapi juga dia bisa bersaing dengan burung-burung yang masih umur produktif gitu ya. Mungkin umur 5 tahun, 8 tahun, atau di bawah 10 tahun. Nah, waktu itu saya bilang sama teman-teman, burung ini umurnya sekitar 20 tahun ya. Ya kan? Kenapa? Ya dihitung dari waktu saya merawat, terus di tempatnya bapak, dan burung itu juga kan burung dari hutan. Sebelumnya itu udah dirawat orang juga gitu ya. Artinya ya diperkirakan itu lebih dari 20 tahun. Oke. Barakuda ini mati akhirnya itu kurang dari setahun ini. Ya. Sempat saya pulang, saya bahas juga waktu lebaran, kalau nggak salah itu lebaran tahun kemarin, itu barakuda masih hidup, tapi dia kena katarak kanan kiri. Oke ya, itu barakuda lah. Saya nggak usah nyeritain barakuda lagi. Satu barakuda, terus aku punya burung, itu namanya merak. Merak itu umurnya perkiraan saya itu sekitar 15 tahunan. Mulai saya pelihara, dan saya pelihara itu kan, kalau saya ini punya burung rawatan itu khas gitu ya teman-teman ya. Itu agak sulit untuk dikeluarkan. Kalau aku udah seneng, sebenarnya saya ini kan juga sering mencarikan burung lapangan, bahan lomba atau burung gaco gitu ya. Tapi kalau sudah saya rawat dan saya ada kedekatan dengan burung itu, kalau udah lama ngerawatnya ya, itu pasti agak sulit untuk dikeluarkan. Makanya lama-lama nih saya ngerawat burung nih, gitu ya. Itu si merak. Selain merak, saya pernah ngerawat lagi burung yang ya cukup tua juga ya. Seperti mana burung yang dititipkan ke saya, si tampan dan jagal. Jagal itu burung lama. Saya sendiri tuh tahu burung itu udah lama. Namanya jagal tuh, yang punya orang Nganjuk. Dibelilah teman saya. Dulunya burung enak, tapi ya itu tadi, burung kalau udah umur biasanya ada ya macam-macam nih. Kurangnya atau penurunan itu ada yang dia kualitas suaranya berkurang, ada yang performa mainnya yang berkurang, ada yang fikternya berkurang, ada yang staminanya berkurang, macam-macam lah. Setiap burung itu berbeda-beda. Nah, ini kalau mau diternakan, ini pengalaman juga. Jadi burung yang sudah tua, ya, apalagi kalau burung itu dari apa rawatannya itu ya, udah dari dulu itu anggap aja 10 tahun atau 15 tahun ini dia makannya fur. Biasanya nih ya, kalau di ternak itu ya jodoh-jodoh. Ya dia bisa ngawin juga ya, tanpa ada kendala lemak. Terkadang itu burung itu kayak nggak ngisi gitu loh ya. Itu pengalamannya di barakuda, kan sempat saya ternakan barakuda selama 2 tahun ya, kurang lebih 2 tahun. Itu dia punya anak itu 1 kali ya, 1 kali produksi dia punya anak. Sebelum dan setelahnya itu ya itu cuma nelor saja. Ya dia ngawin. Gitu, itu barakuda. Terus diesel. Diesel nih teman-teman, kalau saya terus menerima orderan ya, untuk teman-teman yang inden anaknya diesel, mungkin kalau saya terima nih ya, ini lebih dari 20 orang. Ya. Saya ini udah stop itu kurang lebihnya ya setahunan lah. Setahun lebih lah saya itu stop untuk indenan anak diesel. Nah, kenapa saya stop? Karena diesel ini juga burung tua. Gitu loh. Tapi si diesel ini itu ya ada produksinya gitu ya. Tapi ya itu mulai, apalagi sekarang ini mulai ngaco dia. Ya kalau dulu masih ada tuh 2 tetasan, kadang 1 tetasan. Memang dia itu khasnya ya, dia jarang mengeluarkan anak betina. Ya, selama ini saya rawat kurang lebihnya 3 atau 4 lah selama saya ternakkan si diesel itu tadi. Ya, jarang dia itu keluarkan anak jantan. Nah,
Diesel ini juga burung tua. Ya seperti itu, sama seperti mana barakuda. Ngawin, iya. Tapi nggak ngisi. Ya saya anggap ini karena dia umurnya sudah tua. Itu tadi ya saya bilang terlepas dari apa? Dari lemak ya. Ada burung itu nggak ngisi, burungnya itu sebenarnya masanya masih produktif, harusnya dia itu pas bagus-bagusnya diternak, tetap nggak ngisi. Ada ngawin tapi nggak ngisi. Nah ini biasanya karena lemak. Ya kalau aku ini kan orangnya selektif ya. Apa-apa yang saya lakukan itu pasti saya itu mikirnya jangka panjang. Toh saya juga kalau beternak itu kan saya anggap saya membangun sebuah ekosistem. Semua itu harus tertata ya dengan matang. Karena itu berkelanjutan itu nanti teman-teman. Gitu ya. Bukan hanya soal bagaimana saya memilih indukannya, tetapi untuk pola makannya bagaimana, tempatnya bagaimana, dan semua itu saya pikirkan. Jangka panjang saya itu kalau mikir itu. Enggak terus hanya karena bisa ternak, kita ternak. Enggak begitu saya itu. Ya. Jadi jelas kalau si Diesel ini tadi karena juga tua. Barakuda itu juga tua. Banyak-banyak burung tua ini memang seperti itu. Ya, ini untuk burung saya sendiri ya. Ada burung teman-teman yang di sini juga saya sharing dengan teman-teman perburungan yang ada di sini, yang dulunya burung-burung dapatnya dari mudah hutan ya, dari hutan nih. Ini yang udah diternak lebih dari 10 tahun. Ini rata-rata juga keluarnya sama, yaitu dia tidak ngisi. Dan itu hal yang logis lah menurut saya. Kalau dia tidak ngisi ya, karena umur gitu. Gini aja Om. Ya memang apa ya, kayak kita ini dilema juga gitu ya. Satu sisi burung masih nampil walaupun tidak maksimal ya, tidak seperti dulu lah. Kalau dibandingkan dengan burung-burung yang di lapangan dengan dia, segantangan dengan dia, is oke, burung itu masih bisa bersaing. Oke ya, artinya burung itu masih bisa kerja. Tapi untuk tingkatan lebih tinggi lagi mungkin agak berat karena satu usia yang itu tadi berdampak pada performa. Oke. Akhirnya ada pertimbangan untuk diternak. Sedangkan kalau diternak umurnya sudah tua, nanti takutnya nggak ngisi. Ya, kalau aku nih begini teman-teman. Hobi itu untukku bersenang-senang. Ya. Contoh saja. Mungkin saat kalian punya burung yang siap digantangkan, burungnya juga burung pasti stabil lapangan, ya digeber aja gitu ya. Kalau aku tuh enggak. Satu sisi ada kalanya saya tuh jenuh. Keburukan saya tuh teman-teman, ini saya kasih tahu kalian ya. Saya ini gampang bosen ya. Kalau nggak ada sesuatu yang baru, biasanya bosen. Contoh lah, kayak live streaming saja di platform sebelah. Udah berapa bulan coba saya itu nggak live streaming. Alat ada, mumpuni semua ya untuk bersenang-senang. Tapi karena saya bosan, ya sudah bosan saja. Gitu. Di burung ya nggak ngomong bosan lah ya, agak jenuh. Mungkin saya lebih ada lain gitu ya, ada planning lain, atau lagi sibuk kerja, atau lagi senang sama sesuatu, ya tetap hubungannya dengan dunia burung, cuman bukan hanya gantang burung gitu ya. Atau lagi jenuh dengan melihat orang-orang yang agak susah teman-teman ya. Saat kita di atas itu banyak orang itu yang melihat di bawah itu ya, kalau dibilang iri ya. Jadi gini, saya melihat tuh kadang-kadang lucu juga. Orang itu nggak suka dengan saya itu juga tanpa harus ada alasan gitu kan ya. Lucu gitu loh. Jadi ya seperti itu, kadang-kadang aku tuh jenuh. Wong saya ini kan lomba pengennya senang ya. Kita bersilaturahmi. Tapi orang diajak silaturahmi terus nggak senang sama kita. Kan agak bingung juga. Akhirnya apa ya, jenuh gitu loh. Toh kita ini juga nggak berharap sama mereka gitu kan ya. Jadi is oke lah, wong bahagia ini kita yang menciptakan. Kesenangan ini tidak hanya gantang burung saja. Wong burung kita pelihara ya. Ya itu tadi, walaupun burung sekarang ini burungku nih ya, anggap aja kayak SS nih. Ini enak digantangin, enak-enaknya sebenarnya.
Tapi saya itu lebih ngerem gitu ya, ngerem. Kadang-kadang 2 minggu sekali, kadang-kadang 3 minggu sekali. Bahkan pernah 1 bulan sekali. Bahkan seminggu sekali juga pernah. Burungnya nggak pernah level sih. Enak sih ya si SS itu tapi. Ya itu tadi, tapi di saat saya nggak mood ya, lagi nggak malas aja gitu ya, ya udah nggak gantang. Nah gitu ya. Artinya apa? Itulah kesenangan yang kita ciptakan sendiri. Ya, senyaman kita bagaimana? Om, kamu punya burung bagus, burung kerja lapangan, kamu pengennya gimana nih? Ya, kalau kamu ternakan takutnya mungkin nggak ngisi. Tapi kalau kamu nggak ternakan, ya potensi dari burungmu mungkin segitu-gitu aja. Oke, taunya nanti punya hasil atau tidak, ya kan? Ya sudah, kalau kamu memang pengen atau punya harapan punya anak dari burung yang kamu pelihara udah lama nih ya, oke, tahu sendirilah. Saya dan kalian juga mungkin sama, di saat punya rawatan yang sudah cukup lama kan ada kedekatan tuh. Mau dijual kayaknya nggak mungkin gitu kan ya. Bukan karena nggak pantas dengan harganya, tapi karena kita itu punya rasa sayang dengan burung itu gitu kan. Akhirnya mau dijual juga sayang gitu kan. Terus punya keinginan mau punya anaknya itu, ya sudah diternakan aja. Nanti kalau diternakan kok akhirnya nggak jadi, anggap aja beberapa kali bertelur gitu ya. Jangan hanya sekali terus udah 3 kali 4 kali dia bertelur, ngeram, ngetelur, ngelar gitu ya. Ada produksi tapi terus tidak ngisi, ya kamu cabut aja. Mungkin pertanyaanmu, nanti burungnya rusak Om. Ingat, burungmu sudah tua. Burung kalau umurnya udah enaknya ngomong itu kalau udah tua gini teman-teman ya, itu udah punya kestabilan yang luar biasa. Udah ngunci burungnya. Kalau memang burung bagus, bagus aja burung itu. Ya, nggak ada kendala terus jatuh mental gini gitu, nggak ada. Kalau masalah kerja dia ngotot atau enggak mungkin lebih ke kondisi burung itu. Tapi kalau burung udah tua dan dia memang dasarnya burung bagus, ya udah pokoknya kondisinya bagus, digantangkan juga pasti akan kerja. Gitu ya. Terus sekarang gimana nih? Ganti aku yang tanya. Kamu pengennya gimana? Itu saran saya tadi ya. Kalau kamu pengen menernakkan burung itu seperti mana yang saya katakan, ini pengalaman saya. Saya berbagi pengalaman kepada kamu. Ya, kalau nanti tidak ada hasilnya, ya kamu copot aja. Ya terus kamu rawat lagi, kamu gantangkan lagi. It's okay. Itu juga yang saya lakukan ke barakuda. Paham nggak? Barakuda itu dalam 4 kali dia nggak produksi, gantang. Dan juga dia memang ada alasan kenapa digantangkan. Ya, jadi gini teman-teman. Burung ya, jantan yang ini masa kawin nih ya. Jadi setelah dipanen gitu, atau setelah, kalau barakuda ini kan dia nggak netas nih. Si betina kan sudah mulai nggak ngeram lagi ya, ini diambil. Tandanya kan mau dia kawin lagi nih, diambil, digantangkan. Itu nanti apa, hormon-hormonnya itu tadi yang akan jadiin anak gitu loh ya. Kan hormon terus naik gitu nanti, ya kan? Itu nanti waktu dia dikembalikan ke apa namanya, ke kandang pasti wah cepat ngawin. Dan harapannya apa? Yaitu tadi ada produksi, ada tetasan di situ. Itu saya juga lakukan dengan burung-burung yang ada di sini. Kayak PP itu kan biasa saya ambil. Bukan hanya tiket 10-20 ribu. Ya bahkan PP itu pernah saya ambil dari kandang, hari Kamis saya panen anak, hari Minggu saya ambil pagi ya. Terus Minggu siang itu saya gantangkan. Ya di waktu itu di Gantara Cup itu ya, launching. Itu saya gantangkan di tiket 1.100. Loh, burung kandang loh. Bisa endaknya itu memang tidak semua burung bisa. Tapi tahu bisa atau tidaknya, ya kalau kamu nggak coba, mana mungkin kamu bisa tahu. Gitu ya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.